Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Koroma Nadira. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi time temperature indicator pada kemasan cerdas produk pangan olahan dengan tema pembuatan kemasan cerdas indikator warna dengan pewarna bit. Nah, kemasan cerdas sendiri adalah suatu kemasan yang berindikator yang dapat diletakkan secara internal maupun eksternal dan dapat memberikan informasi mengenai keadaan kemasan atau kualitas makanan yang ada dalamnya. Nah, contoh indikator internal yang telah disebutkan adalah indikator oksigen, indikator karbon dioksida, indikator patogen, atau yang lainnya. Sementara untuk indikator eksternal antara lain indikator waktu, indikator suhu, indikator warna, dan lain sebagainya. Nah, smart packaging ini sering berkaitan dengan intelligent packaging. Intelligent packaging sendiri merupakan sistem yang memantau kondisi makanan untuk memberikan informasi tentang kualitas selama transportasi dan distribusi. Nah, di sini kita lihat salah satu contohnya yaitu kemasan untuk selai. Nah, pada kemasan ini terdapat sensor untuk membuka kemasan. Kemudian ada juga barcode yang berguna untuk melacak produk dan juga ada QR code yang khusus digunakan untuk mengecek temperatur, lalu tanggal kadaluarsa, dan fungsi-fungsi lainnya. Semua ini bisa diakses menggunakan ponsel. Lalu, salah satu aplikasi smart packaging yang paling sering ditemui adalah time temperature indicator. Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kerusakan pangan. Nah, time temperature indikator ini menyediakan informasi visual dari suhu selama distribusi dan penyimpanan, khususnya berguna untuk kewaspadaan terjadinya kesalahan kondisi suhu pada produk pangan yang didinginkan atau dibekukan. Nah, prinsip kerjanya sendiri berdasarkan pada reaksi fisika, kimia, mikrobiologi, atau enzimatis. Salah satu contohnya adalah pada produk buah atau sayuran. Buah yang telah dikemas ini memiliki indikator tingkat kesegaran buah, yaitu fresh check. Nah, di sana juga sudah terdapat informasi atau contoh perubahan warna pada indikator serta keterangannya. Nah, untuk warna yang lebih terang mengindikasikan bahwa produk masih bisa digunakan atau masih segar. Sedangkan untuk indikator yang berwarna gelap mengindikasikan bahwa produk tersebut tidak dapat digunakan atau dikonsumsi kembali. Selanjutnya adalah metode-metode yang dilakukan pada penelitian tersebut. Yang langkah-langkahnya adalah ekstraksi warna, pembuatan film menggunakan kitosan, lalu pembuatan film menggunakan kitosan PVA, lalu pengeringan, pewarnaan, pengamatan, serta analisis pada produk. Nah, yang pertama adalah ekstraksi warna dari buah bit. Nah, bahan pewarna yang digunakan berasal dari buah bit. Nah, buah bit ini dikupas lalu dihancurkan menggunakan blender dengan diberi tambahan air. Perbandingan antara bit dengan air adalah 2:1. Setelahnya, bubur buah bit tersebut disaring untuk mendapatkan larutan pewarna untuk dicampurkan ke dalam larutan film. Selanjutnya adalah pembuatan film kitosan dan kitosan PVA. Nah, kitosan sendiri merupakan biopolimer yang memiliki zat antimikrobial sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami. Nah, dalam melarutkan kitosan, pelarut yang umum digunakan adalah asam asetat. Untuk PVA sendiri dapat larut dalam air, sedikit larut dalam etanol, tetapi tidak dapat larut dalam pelarut organik lainnya.
Oleh karena itu, pelarut yang paling umum untuk PVA adalah air. Film yang dihasilkan dari kedua formulasi ini memiliki penampakan visual yang berbeda. Nah, untuk film kitosan pada gambar A memiliki warna yang kekuningan, sedangkan untuk kitosan B memiliki warna keputihan, memiliki warna yang lebih putih. Namun keduanya memiliki kelenturan yang sama serta tidak mudah sobek. Selanjutnya adalah pewarnaan indikator. Pewarna alami yang digunakan berasal dari bit. Nah, ekstrak bit ini berwarna merah keunguan. Dapat dilihat pada gambar. Untuk gambar yang pertama merupakan larutan kitosan tanpa warna bit. Sedangkan untuk gambar lainnya merupakan larutan kitosan yang sudah diberi pewarna dengan volume pewarna yang berbeda. Untuk yang A sebesar 1 mili, untuk yang B sebesar 2 mili, sedangkan untuk yang ketiga adalah 3 mili. Dapat dilihat bahwa semakin banyak pewarna bit yang ditambahkan, maka warnanya akan lebih pekat atau lebih tua dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah teknik pengeringan. Nah, pada penelitian ini diuji cobakan 3 cara pengeringan, yaitu pengeringan beku, pengeringan blower, dan pengeringan vakum. Dapat dilihat pada gambar bahwa untuk gambar yang pertama merupakan lembaran kitosan yang sebelum dikeringkan. Untuk yang pertama adalah menggunakan cara blower, sedangkan untuk yang kedua menggunakan cara beku, dan yang ketiga menggunakan cara vakum. Nah, perbedaan dari ketiganya yaitu untuk yang freeze drying atau beku, ini merupakan pengeringan yang paling unggul dan khususnya digunakan untuk produk yang sensitif terhadap panas. Pengeringan ini melalui 3 tahap, yaitu pembekuan, pengeringan primer, dan pengeringan sekunder. Untuk cara pengeringan blower menggunakan oven yang dilengkapi blower yang mengakibatkan adanya sirkulasi udara di oven, sehingga uap air tidak terjebak dalam oven. Lalu, untuk pengeringan vakum dilakukan di dalam ruangan yang tekanannya lebih rendah dari tekanan udara atmosfer atau kurang dari 1 atmosfer, yang mengakibatkan air pada bahan menguap pada suhu yang lebih rendah. Selanjutnya adalah analisis respon. Nah, untuk analisis respon sendiri dititik beratkan pada warna. Pada warna terjadi perubahan pada smart packaging indikator selama penyimpanan di suhu kulkas dan suhu freezer serta paparan matahari. Semakin lama penyimpanan, warna dari film indikator juga semakin cerah. Nah, pada gambar sendiri, untuk gambar yang pertama adalah perubahan warna film indikator awal penyimpanan. Sedangkan yang untuk gambar yang kedua adalah untuk akhir penyimpanan pada saat terkena paparan matahari, lalu untuk suhu kulkas dan suhu freezer. Nah, pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran warna secara objektif dengan menggunakan kromometer. Kromometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur warna dari suatu sampel padat. Prinsip kerja alat ini adalah pemantulan cahaya oleh sampel. Nah, kromometer sendiri memiliki lampu getar yang ditangkap oleh fotosel dan filter untuk mencocokkan dengan standar CIE atau Commission International de Éclairage. Di sini terdapat grafik lama penyimpanan untuk nilai L yang digunakan untuk mengukur kecerahan pada film yang sedang dibuat. Berdasarkan ketiga grafik,
dapat dilihat bahwa terjadi perubahan warna film indikator selama penyimpanan. Pada penyimpanan di paparan matahari, film indikator rata-rata sudah mulai berubah dari 30 menit pertama penyimpanan hingga 30 menit ke-6 penyimpanan. Nah, sementara pada penyimpanan suhu 3-5 derajat Celcius atau suhu kulkas dan suhu freezer, warna film indikator rata-rata sudah mulai berubah pada hari pertama penyimpanan hingga hari ke-8 penyimpanan. Perubahan warna ini juga diikuti dengan perubahan nilai L atau kecerahan warna yang semakin meningkat. Nah, selama pengamatan dilakukan penurunan tingkat kecerahan warna di beberapa titik pengamatan. Adanya perubahan tingkat kecerahan. Nah, hal ini disebabkan oleh metode pemberian warna pada film juga mempengaruhi kepekatan warna pada film. Adanya perubahan tingkat kecerahan diakibatkan oleh ketidakstabilan pigmen yang terdapat dalam pewarna yang digunakan. Dalam bit sendiri, terdapat pigmen beta-cyanin yang memberikan warna merah keunguan. Kestabilan pigmen dipengaruhi oleh pH, paparan cahaya, oksigen, dan suhu. Selama pembuatan dan penyimpanan, pewarna selalu kontak dengan suhu dan cahaya. Suhu dan lama pemanasan menyebabkan terjadi dekomposisi dan perubahan struktur pigmen sehingga terjadi pemucatan. Warna beta-cyanin paling stabil pada suhu kurang dari 40 derajat. Kemudian, penyimpanan suhu rendah lebih dapat mempertahankan kestabilan dari warna tersebut. Oleh karena itu, kenaikan tingkat kecerahan warna pada suhu 3-5 dan suhu freezer tidak terlalu cepat seperti pada paparan matahari. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah film indikator berbahan kitosan PVA memiliki penampakan yang lebih bening, mengkilat, dan terlihat lebih halus dibandingkan dengan film indikator kitosan. Penggunaan pewarna bit sebagai warna indikator tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeringan bersamaan dengan larutan film. Film indikator dengan pewarna alami akan merespon melalui perubahan warna terhadap suhu penyimpanan. Perubahan warna yang terjadi pada film berbahan dasar kitosan memiliki rentan waktu lebih lama daripada film berbahan dasar kitosan PVA. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.